Hai, Kisyanto di sini. Selamat kepada Anda karena telah tiba di layar video ini. Ya, Anda sungguh sangat beruntung karena apa yang akan saya perlihatkan akan membuka mata Anda tentang segala hal yang Anda perlukan nantinya dalam membuka bisnis laundry kiloan profesional Anda. Ya, seperti judulnya Startup Bisnis Laundry Kiloan, Anda akan saya bawa langsung ke outlet laundry kiloan nantinya, ya, untuk melihat langsung peralatan-peralatan apa saja yang diperlukan dalam memulai bisnis laundry kiloan. Jadi sehingga Anda bisa membayangkan nantinya laundry kiloan Anda itu outletnya seperti apa, ya. Jadi misalnya peralatan apa saja yang perlu Anda beli, ya, berapa modalnya, besar tempatnya, nilai sewanya, listrik, air dan sebagainya, nanti Anda ada gambaran, ya. Oke, mari langsung saja ikut saya ke laundry kiloan, ke outletnya langsung, ya. Iya, benar sekarang. Yuk, mari. Baiklah pemirsa, Anda siap untuk memulai bisnis laundry? Ya, sekarang kita akan masuk modul startup laundry kiloan profesional. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui sebelum Anda memulai bisnis laundry kiloan profesional. Yaitu Anda harus menyediakan tempat. Ya, tempatnya ukuran lebar 4 meter atau 5 meter dan panjangnya 12 atau 20 meter. Seperti tempat kita ini adalah kita lebar 5 meter dan panjang 20 meter. Tapi bila Anda memulai bisnisnya dengan skala kecil dahulu, Anda tidak perlu tempat seperti kami ini. Anda hanya perlu ukuran sekitar 4 kali 12 atau kali 10 meter sudah cukup. Anda perlu juga membeli mesin cuci dan mesin pengering. Ya, yang kami anjurkan di sini adalah mesin Electrolux. Ya, Electrolux yang punya kecepatan spin 1000, ya, 1000 rpm dan bisa air hangat. Kenapa perlu kecepatan 1000 rpm? Karena kalau di bawah 1000 pakaiannya masih basah, sehingga ketika masuk mesin pengering pakaian akan lama keringnya dan itu akan pemborosan, sehingga akan menyebabkan keuntungan yang lebih sedikit untuk Anda. Jadi pastikan bahwa Anda membeli mesin yang 1000 rpm. Kemudian juga kenapa kita pakai Electrolux? Karena Electrolux ini adalah mesin cuci untuk perumahan, ya, karena itu harganya ya lebih hemat, tapi tahan banting. Jadi untuk dipakai bisnis, ya dia sudah cukup tahan, ya. Kemudian mengenai mesin pengering, ya, mesin pengering di sini kita menggunakan Electrolux. Oh ya, sebelumnya mesin cuci ini berdaya 220 watt, ya. Tapi kalau Anda menggunakan mode air panas, dia bisa sampai 2000. Tapi untuk laundry kiloan ini kita jarang sekali menggunakan mode air panas. Nah, mesin pengering kita awalnya menggunakan mesin pengering Electrolux yang menggunakan daya listrik sebesar 2200 watt. Tapi kedepannya akhirnya kita menggunakan mesin pengering Speedqueen, ya. Anda bisa lihat di sini mesin pengering Speedqueen yang menggunakan gas dan daya listrik 700 watt. Ternyata dengan menggunakan mesin pengering Speedqueen ini kita lebih hemat waktu, ya, karena untuk pengering Electrolux atau listrik, satu paket pakaian 5 kilo, ya, 5 kilo sekitar 16 sampai 25 atau 30 potong pakaian, itu keringnya itu selama 1,5 sampai 2 jam. Sedangkan dengan mesin Speedqueen dia bisa mengeringkan hanya selama 50 menit, ya. Jadi untuk kedepannya kita hanya investasi di mesin Speedqueen yang menggunakan tenaga gas. Dan Speedqueen ini adalah mesin pengering ini tipe LGS 37 yang kapasitasnya adalah 10 kilo. Dan untuk mesin pengering Speedqueen ini, bila kita mengeringkan kemeja tidak apa-apa, kemejanya tidak kusut. Jadi untuk di setrika di bagian pressure bisa langsung, kita tidak perlu gantung dulu. Sedangkan untuk mesin pengering Electrolux kita tidak bisa memasukkan ke meja karena akan kusut nantinya. Nah, mengenai pemasakan mesin cuci ini Anda bisa lihat, ya, Anda bisa lihat kami letakkan mesin cuci ini di depan outlet kami, ya, bukan di belakang. Kebanyakan laundry meletakkan mesin cucinya dan mengeringnya di belakang. Ini adalah taktik kami karena tujuannya supaya pelanggan bisa melihat bahwa proses laundry kami di sini adalah transparan. Sistem kami adalah tidak dicampur antar pelanggan, mereka bisa lihat. Kalau kami bohong, mereka pun tahu. Jadi ini yang membuat customer percaya dengan laundry outlet. Nah, bagaimana instalasi mesin cuci ini, ya?
Mesin cuci Electrolux ini kita memerlukan saluran masuk air ya. Nah itu kita membuat keran. Ya, di sini ada bisa lihat ya. Ini adalah keran untuk memasukkan air ke dalam mesin cuci. Airnya kita dapat dari atas ya, dari lantai 4 yang kita siapkan sebuah toran tempat penampungan air, dan toran di atas itu airnya adalah kita ambil dari air pump ya, dengan pompa kita tarik ke atas. Di bawah ada penampungan pump, kemudian kita alirkan ke atas ke toran tempat penampungan. Dari tempat penampungan di atas kita alirkan ke bawah sini, kemudian kita kirimkan ke keran. Dari keran kita masuk ke mesin cuci ya. Kemudian mesin cuci juga ada pembuangannya. Nah itu kita membuat saluran pembuangan ya. Anda bisa lihat yang warna biru ini ya, yang warna biru di bawah ini adalah saluran pembuangan, di mana kita panjangkan ke semua mesin cuci, kemudian disalurkan ke saluran pembuangan di bawah lantai. Untuk mesin pengering ada saluran pembuangan uap panas ya. Karena itu kita siapkan pipa ya, pipa pralon. Kita alirkan pipa pralon ini ke depan. Ya, Anda bisa lihat ada banyak pipa di sini. Pipa ini adalah saluran pembuangan panas. Kita salurkan sampai ke depan. Anda bisa lihat di sini adalah pembuangan panasnya, di mana di bawahnya diletakkan sebuah ember yang berisi air ya. Ember ini akan meredam sisa-sisa kain yang kita sebut flashing, debu-debu tersebut, sehingga tidak mencar kemana-mana. Kemudian mengenai instalasi listriknya, mesin cuci ini berdaya listrik 2220 watt ya, untuk air panas 2200, dan mesin pengering Electrolux adalah 2200. Karena itu untuk menjaga keamanan listrik, setiap mesin kita tarik satu kabel langsung ke MCB ya. Anda bisa lihat di sini dua mesin masing-masing satu kabel. Ini dua mesin masing-masing satu kabel, semua masing-masing satu kabel. Ini untuk menjaga keamanan karena listrik yang besar. Tapi untuk speed queen ini Anda bisa satu kabel untuk dua mesin karena penggunaannya hanya 700 watt. Kita gunakan juga mesin cuci speed queen ya, ukuran 10 kilo. Ini tipe yang top loading ya, top loading. Kita untuk mencuci seperti spray atau kita cuci bed cover ya, lebih bagus menggunakan speed queen ini. Lagi kalau bed cover ukuran besar sekali, untuk ukuran mesin cuci Electrolux 8 kilo dia tidak muat ya. Karena itu kita perlu satu mesin speed queen untuk mencuci bed cover yang besar. Dan mesin cuci ini juga berdaya antara 200 sampai 360 watt ya, gantung waktu pemerasan dia 360 watt, waktu pencucian dia 280 watt. Nah, Anda juga perlu tempat nantinya ya untuk meletakkan pakaian-pakaian yang akan dicuci ya. Ini adalah pakaian-pakaian dari pelanggan yang kita sudah terima tapi belum kita cuci. Ya, mengenai tempat juga Anda harus punya tempat yang di atasnya itu Anda bisa menjemur. Di atas atau di bawah Anda bisa menjemur. Kenapa? Karena ada beberapa item cucian seperti bed cover yang bertali ya, itu tidak bisa dicuci di mesin, tidak bisa dikeringkan di mesin pengering. Nah, bagaimana? Jadi mau nggak tidak mau Anda harus menjemurnya. Karena harus menjemurnya di matahari, jadi Anda perlu space yang bisa kena matahari ya. Tapi space-nya itu Anda tutup di atasnya dengan Anda bikin atap sehingga tidak kena matahari langsung. Nanti saya akan menunjukkan tempat jemuran kita di lantai 4 ya. Anda siapkan ya sebuah dinding untuk memajang. Anda punya di sini kita ada pemilihan setiap bulan ya, karyawan maha bintang, dan ini adalah supervisor. Anda harus pajang ini foto tim Anda, foto karyawan Anda harus ada tempat untuk memajangnya. Kemudian ada juga Anda pajang visi misi laundry Anda dan culture atau budaya dari laundry Anda harus pajang di depan supaya bisa dilihat customer. Di sebelah sini Anda bisa pajang jasa-jasa Anda atau promo-promo Anda, dan juga tips-tips untuk customer Anda, seperti ada tips cara menghindari kelunturan. Dan sini adalah program yang kita adakan beberapa bulan yang lalu, itu setiap customer yang mencuci minimal 5 pak, mencuci minimal 2 paket, atau paket 3 kilo atau 4 kilo atau 5 kilo, berhak menembak jarum dart, dan bila mengenai sasaran yang kita tentukan akan mendapatkan hadiah boneka Dragon Ball ya, patung boneka Dragon Ball. Laundry Anda juga Anda harus nantinya memajang, yang Anda perlu ketahui ya,
juga akan memajang ketentuan pelayanan laundry Anda ya, supaya di depannya Anda sudah jelaskan ke customer ya, bahwa seperti ini pengambilan barang harus disertai nota, bahwa pelanggan tuh harus hitung dan periksa cuciannya, karena klaim setelah meninggalkan counter tidak dilayani, dan bahwa Anda tidak bertanggung jawab untuk kait luntur dan berkerut karena sifat bahan, barang atau uang yang tertinggal pada order cucian. Ini penting customer tahu. Kemudian barang hilang atau rusak karena penanganan diganti maksimal 4 voucher cuci setrika. Barang yang tidak diambil dalam waktu sekitar 1 bulan apabila hilang atau rusak bukan menjadi tanggung jawab Anda. Ya, Anda perlu pajang ini karena penting sekali. Biasanya juga ketentuan ini Anda masukkan juga ke dalam nota Anda. Kemudian ada pajang juga garansi Anda, di mana Oklin punya garansi yang powerful, 100% garansi kepuasan. Bila pencucian tidak sesuai harapan Anda, Oklin akan menanggung 100% biaya pencucian. Dan Anda ada tempat untuk meletakkan brosur, dan Anda juga bisa menuliskan USB atau keunikan Anda ya, 9 alasan mengapa Anda perlu mencuci pakaian di Oklin ya. 9 Anda tulis 9 alasan mengapa mereka perlu cuci di laundry Anda. Ini akan membuat mereka berpikir, wah, di laundry Anda ada poin-poin ini, di laundry lain tidak ada. Jadi akan membuat mereka lebih mau cuci di laundry Anda. Anda bisa lihat setting kami, bahwa kami taruh mesin cuci di sebelah kiri dan rak meja kasir di sebelah kanan. Nah, mengenai rak yang dibuat ini harus kuat ya, karena harus bisa menampung 15-20 kilo. Kalau Anda pada awalnya membuat rak yang tidak kuat, maka dia akan dalam waktu dia akan melengkung ya, itu akan membuat tampilan rak Anda tidak bagus ya, terkesan tidak profesional. Dan minimal Anda harus buat rak tebal, atau bila dia tidak begitu tebal, dia ada tulang di sebelah sininya. Kemudian mari kita ke bagian dalam. Bila rak-rak yang sudah Anda buat di depan masih kurang ya, Anda bisa membuat rak-rak lagi dari besi siku ya, untuk tambahan rak-raknya. Seperti Anda lihat di sini kami sudah membuat rak-rak ini. Kemudian ya, Anda lihat kami ada tambahan 4 buah rak dari besi siku, karena orderan di tempat kami antara 30-70 paket per hari ya, tidak cukup kalau hanya dipakai di depan. Mari kita kembali ke depan ya. Tiap rak ini jangan lupa Anda memberikan penomoran ya. Anda bisa lihat setiap rak ini ada nomor-nomornya. Ini untuk menentukan nanti customer paket ini adalah terletak di rak sebelah mana ya. Jadi tidak membingungkan ketika counter nanti mencari pakaiannya ada di rak mana. Nah, untuk rak yang dari besi siku, Anda tidak perlu membuat nomor setiap paket ya. Satu garis besi siku ini Anda hanya perlu membuat satu nomor saja ya, lebih hemat. Kemudian Anda perlu juga membuat rak untuk meletakkan plastik ya. Ini plastik untuk mempacking pakaian. Kita ada 1, 2, 3, ada 4 ukuran plastik ya. Plastik PP, kita menggunakan plastik ukuran 35 kali 50 cm, 40 kali 60 cm, 50 kali 75 cm, dan 60 kali 100 cm ya. Kalau Anda punya rak ini, karyawan Anda akan mengambil plastik ini, dan plastik ini akan tersusun lebih rapi. Dan rak ini di bawah adalah tempat meletakkan wangi ya. Kemudian juga Anda perlu siapkan kipas angin ya, udaranya panas sehingga perlu kipas angin. Ada satu kipas angin ini yang bisa berputar, dan di sebelah sini juga taruh satu lagi kipas angin gantung ya. Kipas angin gantung ini selain untuk orang yang menyetrika, juga untuk mengeringkan pakaian-pakaian seperti kemeja yang tidak bisa dikeringkan di mesin pengering. Anda juga perlu membuat sebuah tiang gantungan untuk menggantung hanger, untuk menggantung pakaian-pakaian ini ya. Seperti kami membuat dari stainless steel, jadi supaya anti karat. Kalau Anda untuk menghemat, Anda bisa menggunakan juga besi siku ya. Meja-meja setrika Anda bisa lihat cara kami meletakkannya ya, posisinya di sebelah kanan kami susun 3, dan di sebelah kiri juga ada 2 ya. Dan untuk setiap setrika, kabel listriknya Anda tarik satu persatu ya, langsung ke MCB ya, satu persatu. Karena setrika listrik Watt Silver Star ini menggunakan daya listrik 1000 watt ya. Bahkan yang lebih besar ini 1300 watt. Yang biasa adalah 1000 watt. Jadi untuk aman kita tarik kabelnya satu persatu. Kemudian untuk yang posisinya
di sini, nah dia harus, karena sulit untuk menarik kabelnya, kita tarik stop kontak ke atas, ya. Dan Anda harus persiapkan ini tempat untuk menaruh pakaian-pakaian yang selesai dikeringkan, dicuci dan dikeringkan, ya. Jadi ini adalah pakaian-pakaian yang sudah selesai. Dan kita juga menyiapkan sebuah kipas angin di sini, ya, kipas angin berdiri yang bisa berputar untuk sirkulasi udara. Dan di sini adalah tempat menaruh gas, ya, jadi gas untuk mesin pengering speed queen. Baiklah, kita masuk lagi ke dalam. Oh ya, Anda juga harus menggantungkan kotak P3K, ya, karena ada kemungkinan karyawan Anda terkena setrika, terkena uap, jadi Anda perlukan obat-obatan. Dan oh ya, sebelumnya Anda, bila laundry Anda akan mengadakan program undian, Anda harus tempat untuk meletakkan hadiah-hadiahnya, ya, seperti kami letakkan di sebelah sini. Inilah hadiah-hadiah yang kita berikan customer setiap bulan kita undi, ya. Hadiah berupa DVD, bed cover, boneka, ya, dan logo, lock and lock, ya. Tempat makanan, ada payung, ada t-shirt, ada mainan. Dan Anda harus ada tempat juga meletakkan, ya, buku-buku. Di sini juga Anda perlu menyiapkan lampu emergency lamp, ya, bila mati lampu suasana tidak terlalu gelap. Nah, di belakang Anda perlu siapkan satu meja, ya, satu meja untuk melipat pakaian. Jadi ada customer yang hanya dan mengeringkan saja, dia tidak menyetrika. Hingga Anda perlukan satu meja, karyawan melipatnya dan packingnya. Ini papan monitor untuk melihat prestasi dari karyawan, ya. Anda bisa lihat, Anda perlu satu papan besar untuk menuliskan pekerjaan dari setiap karyawan, ya. Mereka sudah mengerjakan berapa paket, sudah cuci berapa paket. Kita bisa lihat datanya di sini. Kemudian di sini juga kita tampilkan adalah schedule kerja, ya. Schedule kerja dari karyawan, jadi absensi karyawan setiap harinya, bahwa dia masuk shift pagi atau shift siang ada di. Nah, di belakang sini adalah ruangan untuk karyawan, ya, untuk karyawan makan. Ini adalah rak untuk karyawan menyimpan barang-barangnya. Kemudian juga di sini ada komputer dan tempat meletakkan aqua, ya, minuman. Komputer untuk karyawan belajar, ini ada dispenser. Anda juga harus menyediakan, ya, tempat sampah supaya ruangan bersih. Buat tempat sampah yang besar, ya, jangan yang kecil. Ini ada tempat di sini, ada tempat untuk meletakkan pemutih dan deterjen, ikat, yang gunanya untuk mencuci pakaian yang tidak bisa dicuci dengan mesin cuci, ya. Jadi harus hand wash. Kita gunakan kamar mandi di bawah, ya. Anda bisa lihat di sini ruangannya tidak perlu besar, ya, secukupnya. Kita gunakan untuk mencuci pakaian-pakaian yang hanya bisa dicuci dengan tangan atau pakaian-pakaian yang luntur. Baiklah, ke belakang lagi, Anda harus siapkan gudang, ya, gudang tempat penyimpanan barang-barang Anda seperti plastik, ya, plastik, kemudian solatif, kemudian Anda deterjen, ya, softener. Dan untuk penanganan, untuk mengetahui barang yang masuk dan yang keluar, Anda buatkan kartu stok barang, ya. Anda bisa lihat di sini kartu stok barang, ya. Di sini ada tanggalnya. Tanggal masuk ada berapa, keluarnya ada berapa, dan kalau retur ada berapa, saldonya, sisanya. Jadi pada akhir saldo Anda bisa lihat berapa jumlah plastik yang ada, atau softener atau deterjen. Dan keterangannya, setiap barang ada kartu stoknya. Anda tidak perlu memakai lemari seperti ini, Anda bisa gunakan gudang juga. Dan Anda juga siapkan alat pemadam kebakaran, ya, bila terjadi sesuatu, Anda sudah siap. Baiklah, seperti kita akan lihat di atas tempat jemuran pakaian yang perlu Anda punya kalau Anda ingin membuka laundry kiloan. Baiklah, kita ke atas. Baiklah pemirsa, sekarang kita sudah berada di lantai 4, ya, tempat kami menjemur item-item cucian yang tidak bisa dikeringkan di mesin pengering. Contohnya seperti bed cover yang ada talinya, ya, itu mau nggak mau kita jemur, ya, di atas. Tapi kita tidak langsung kena matahari karena kita membangun atap, ya, dari asbes. Dan juga dalam membuat jemuran ini tidak sembarangan, ya. Kita menggunakan kayu yang dilapisi dengan pipa peralon seperti ini, ya. Jadi menjaga kebersihannya. Dan kenapa harus pipa peralon bulat ini? Saya ketika bed cover atau spray dijemur di atasnya, kainnya tidak patah, ya, tidak membuat lekukan. Juga kita menyiapkan tempat untuk meletakkan capit, ya, untuk meletakkan jepitan jemuran. Tempat penampungan air kita, ini adalah toran. Kita menggunakan 2 toran ukuran 1100 liter, ya. Jadi air pump dari lantai 1, dari tempat penampungan di lantai 1, kita tarik ke atas,
Kemudian dari atas kita alirkan ke mesin cuci, ya. Jadi secara otomatis. Kemudian di sini kita gunakan untuk mencuci karpet. Baiklah, pemirsa. Jadi demikianlah penjelasan saya bagaimana Anda atau apa saja yang Anda perlu persiapkan sebelum Anda memulai bisnis laundry. Saya harap gambaran yang saya jelaskan ini akan membuat Anda jelas bahwa tempat seperti apa, ya, mesin-mesinnya bagaimana, cara instalasinya bagaimana, sehingga Anda bisa mulai laundry kiloan dengan secara benar, tidak trial dan error. Baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih. Nah, kita ketemu lagi di sini, ya. Kita kembali lagi. Bagaimana? Bagus bukan videonya? Ya, Anda sudah lihat outlet laundry-nya seperti apa? Anda tentunya sudah kebayang, ya. Anda harus punya sewa tempatnya seperti apa, listriknya, instalasi air, mesin-mesin yang diperlukan, ya. Tentunya Anda juga sudah bisa menghitung modal berapa yang Anda perlukan. Ya, Anda juga bisa langsung mencari tempatnya, merenovasi, dan mempersiapkan mesin-mesin dan peralatan lainnya. Nah, setelah Anda mempersiapkan laundry Anda, kini tiba saatnya Anda perlu membangun bisnis yang profesional. Anda tentu mau, ya, laundry Anda kelihatan profesional. Nah, untuk itu, besok atau lusa saya akan luncurkan video kedua, yaitu bagaimana merancang bisnis laundry kiloan yang profesional. Dengan banyaknya outlet laundry kiloan yang buka, tentunya Anda ingin laundry kiloan Anda profesional biar beda dengan yang lain. Ya, mengapa? Karena pelanggan Anda, kalau ada banyak laundry, dia akan pilih laundry yang profesional. Dia nggak mau pilih laundry yang biasa. Nah, bagaimana caranya akan saya jelaskan video kedua. Tunggu saja besok. Ya, saya kirimkan linknya ke email Anda besok. Tolong dicek ke email Anda. Cek juga, takutnya masuk ke spam, ya. Oke, sampai di sini dulu, ya. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Salam sukses dari saya. Kita ketemu besok, ya. Oke, bye.